Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atambasha ilal baghdad wala tansha'i malul irbat idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-qalama wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat dan rahmatnya kita masih bisa merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, yakni antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Sholawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'it at-tabi'atnya, sehingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para dewan juri yang adil dan bijaksana, dan seluruh jajaran panitia yang saya hormati, yang insya Allah para calon penghuni surga, amin. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dari MA Plus Al Islam Pasir Jengjing Cisurupan, Garut. Para hadirin yang berbahagia, pada video ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu kekuatan iman di era digital. Kita hidup di zaman serba canggih, di mana teknologi digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Informasi dapat diakses hanya dengan sekali klik. Jarak yang begitu jauh seolah tak lagi menjadi penghalang. Dunia yang begitu luas seolah terasa dekat dalam genggaman kita. Namun, di balik semua kemudahan itu, tantangan besar juga hadir, khususnya dalam menjaga kekuatan iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan datang kepada mereka sambil berkata, dan janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa iman kita harus kokoh meskipun di dunia ini dipenuhi dengan berbagai godaan dan cobaan. Di era digital kita dihadapkan dengan arus teknologi yang begitu deras, namun tak semua dapat memberikan manfaat dan hal yang positif. Banyak di antaranya dapat memberikan pengaruh negatif, bahkan melemahkan iman kita jika kita tidak dapat memfilternya dengan baik. Para hadirin sekalian, tantangan terbesar di era digital adalah menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Di era digital kita disuguhkan atau diberikan dengan berbagai informasi dan hiburan yang dapat melemahkan dan meninggalkan kita dari zikir kepada Allah. Media sosial misalnya, banyak di antaranya mereka terlalu sibuk menggunakan media sosial sehingga lupa akan waktu mereka, lupa akan ibadah mereka, lupa akan kewajiban mereka kepada Allah. Maka itu tidak akan memberikan pengaruh baik atau manfaat untuk di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita memfilter apapun yang kita konsumsi dari dunia digital ini. Para hadirin yang terhormat, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan supaya iman kita masih kuat dan tidak tergoyahkan. Yang pertama, menjaga niat dalam teknologi. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Maka tanamkanlah pada hati kita niat yang positif agar kita tidak terjerumus kepada dosa-dosa yang dipengaruhi oleh teknologi, supaya kita tetap terjaga dan tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, menggunakan aktivitas teknologi sebagai sarana untuk beribadah. Sekarang sudah banyak di media sosial yang tersebar luas tentang pelajaran-pelajaran tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah. Maka itu bisa dijadikan sebagai salah satu sarana kita untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu dan ada di jalan yang diridhoi Allah. Yang ketiga, selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita terlalu sibuk menggunakan media sosial sampai kita lupa akan berzikir, lupa akan mengingat Allah, lupa akan membaca Al-Quran. Bahkan sekarang di media sosial sudah ada aplikasi Al-Quran, sudah banyak doa-doa zikir yang tersebar luas. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita melalaikan atau melupakan bahwa kita itu punya kewajiban untuk selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Yang keempat, memilih lingkungan yang baik. Apakah kalian pernah melihat FYP kalian dipenuhi atau lewat para ustadz-ustadz muda, para content creator yang isinya adalah dakwahan-dakwahan keislaman? Ya, pasti pernah, bukan? Nah, maka ikutilah akun-akun tersebut atau komunitas tersebut agar kita mendapatkan pengaruh positif dan kita tetap terjaga dan kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat bagi di dunia dan juga bagi di akhirat. Yang kelima, menjaga waktu kita dengan baik atau bijak. Jangan sampai kita lupa akan waktu karena terlalu sibuk men-scroll media sosial. Karena sekarang banyak sekali para remaja-remaja muda, mereka saking sibuknya dengan media sosial mereka sampai lupa akan kewajiban mereka untuk beribadah, akan kewajiban mereka untuk sholat. Bahkan mereka selalu melalai-lalainya. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang terhormat, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa teknologi digital dapat memberikan pengaruh negatif jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Namun, jika digunakan dengan pendekatan yang baik dan yang tepat, maka bisa memperkuat iman kita, ketakwaan kita, dan kebaikan kita. Jangan sampai teknologi menjadi sarana untuk melemahkan kekuatan dan iman kita.
maka kita bisa melakukan hal-hal yang efektif tadi, seperti menjaga niat, berniat untuk beribadah, selalu berzikir dan membaca Al-Quran, memilih lingkungan yang baik, dan menjaga waktu dengan bijak. Ini adalah langkah-langkah yang efektif supaya kita bisa terjaga dari pengaruh-pengaruh negatif oleh media sosial atau teknologi-teknologi zaman sekarang. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendampingi kepada kita supaya kita tetap terjaga dan berada pada jalan keridoannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin berpantun. Pergi ke ladang bersama si Hawa, pulang-pulang belajar biologi. Jagalah iman dan takwa, jangan sampai terpengaruh oleh teknologi. Cukup sekian pidato dari saya, pidato yang singkat namun melekat, seperti halnya cerita dia yang singkat namun tetap melekat di hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.